Kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus benar-benar saring berita dan benar-benar cari tahu gitu loh. Parah gue. Hari ini aku mau berbagi cerita pengalaman kami sekeluarga beberapa minggu yang lalu waktu terpapar COVID. Kita sambil masak aja ya. Apa yang terjadi pertengahan Juli kemarin? Suamiku tiba-tiba demam, panasnya di atas 38. Demam hari pertama, hari kedua itu dia batuk. Hari kedua suamiku ke vaskes, kasih antibiotik, terus obat batuk, sama tetap paracetamolnya. Di hari keempat itu masih kayak gitu, masih demam, masih batuk. Suamiku ke IGD karena juga suamiku sesek. Sampai di IGD apa yang terjadi? Suamiku langsung lega, nggak ada seseknya lagi. Sama dokter IGD-nya disarankan untuk di tes antigen aja 160.000. Dan suamiku positif, dia terpapar COVID. Saat itu suamiku udah nggak sesek, jadi disuruh pulang aja, isoman aja di rumah. Kakakku yang menghubungi kepala lingkungan, terus bikin laporan kayak gitu bahwa kita udah ada hasil tesnya dan dinyatakan positif. Terus bagaimana? Kepala lingkungan menghubungi puskesmas. Puskesmas hubungi kita, tracing siapa aja yang berhubungan sama suamiku. Waktu itu ada mamaku, kakakku, ponakanku, aku dan anakku. Jadi kita semua dijadwalkan untuk bisa di PCR, kasih bumbu. Akhirnya kita ke puskesmas untuk PCR. Aku, suamiku, dan anakku. Mama dan kakakku kayak gitu dia udah beberapa hari sebelumnya. Tapi kita baru di PCR tuh di hari ke-8 sesudah suamiku demam itu positif COVID. Jadi suamiku itu demamnya 8 hari. Minum paracetamol agak turun, naik lagi, terus sama batuk juga. Wah, saat itu kayaknya waktu itu kayak stretch lama sekali ya. Kita punya oximeter, jadi dicek di tangan gitu. Itu suamiku oksigennya di bawah 95. Jadi yang bagus 95 sampai 100. Suamiku tuh sekitar 92, 93. Malam itu kita langsung memutuskan kita ke rumah sakit aja. Aku bilang sama rumah sakitnya bahwa suamiku tuh udah 8 hari demamnya. Oke ibu, ini hasil PCR-nya ada. PCR di puskesmas itu gratis. Suamiku jadinya disuruh rawat inap karena oksigennya menurun kan. Aku sama anakku disuruh pulang. Itu udah malam. Khawatir, takut. Malam itu aku sama anakku kita berdoa, terus kita berusaha untuk tidur tapi juga kepikiran ya kan. Dokternya itu bilang bahwa memang kelihatannya enak, kelihatan sehat, tapi harus dites toraksnya, jadi di ronsen paru-parunya dan dites lab darahnya itu bagus kayak gitu. Jadi ada prosesnya, nggak langsung enak terus pulang. Jadi suamiku dites ternyata belum oke. Jadi tunggu 2 hari kemudian akhirnya sudah boleh pulang. Puji Tuhan. Itu 8 hari dia di rumah sakit dan 8 hari di rumah yang demam kayak gitu. Nah, itu cerita suamiku secara kronologis. Apa yang terjadi sama aku dan Daniel ketika suamiku demam di hari ke berapa ya, udah 4 hari kayak gitu. Aku ikutan demam 1 hari. Daniel, anakku juga demam juga. Karena anakku sampai demam dan muntah. Jadi apa yang aku kasih keluar, susu keluar, makan keluar. Jadi aku nggak tega, aku bawa juga ke IGD. Dokternya baik banget, dokter Sinta waktu itu ada di IGD. Dia bilang, Bu, kami cek aja anaknya. Terus dicek kayak gitu, dikasih obat. Salah satu gejalanya COVID itu memang kita nggak bisa cium bau dan nggak bisa rasa. Itu aku dan suamiku tuh seminggu rata-rata dia duluan yang nggak bisa bauin, dia duluan yang pulih. Jadi suamiku pas masuk rumah sakit itu dia udah bisa bauin. Selama di rumah 8 hari itu dia yang nggak bisa bau. Salah ambil. Kita biasanya take it for granted kan. Oh, ini baunya kayak gini, oh emang kayak gini baunya ini. Itu tuh aku bauin apa aja.
jahe nggak bau, nggak ada bau semuanya tuh. Dan di saat itu aku, duh, gimana nih? Apakah kita ceritanya terlalu tegang? Aku mau bikin pecel aja yang sederhana, tahu katsu, dan tadi aku juga udah bikin sayur bening buat anakku. Waktu aku nggak bisa cium bau, suamiku juga nggak bisa di rumah. Salah satu saudara kita kirim bakpao gede-gede, besar-besar, isinya macam-macam, ada yang isi ayam, ada yang isi keju, kayaknya enak banget. Kita berdua nggak bisa cium bau, nggak bisa rasa, tapi kayaknya anakku bisa, jadi dia enjoy aja makannya. Suamiku bilang kayak gini, "Mah, ini bakpao terenak yang aku pernah makan." Kok bisa ya, Pak? Bukannya kita nggak bisa rasa, bukannya kita nggak bisa bauin, Pak? Iya, Mah, aku bisa lihat dari teksturnya lembut, aku bisa lihat dari ukurannya, dari isinya yang melimpah, dan terlebih dari hati yang mengasihi. Saat itu aku tersentuh gitu ya, aku terberkati sama apa yang dikatakan suamiku. Satu, aku makan bakpao itu pelan-pelan dan aku nikmati. Walaupun nggak ada rasa, walaupun nggak ada bau, aku sangat menikmati. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dari semua yang kita alami beberapa minggu yang lalu, itu banyak sekali ada kasih Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan dari orang-orang di sekeliling kita, dari orang-orang yang kami kenal itu ya, bahkan yang tidak kenal pun, yang say hi di IG, apa kabar, kenapa mbaknya nggak pernah sharing, udah lama, kayak gitu. Dan luar biasa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu ajaib. Mamaku dan kakakku juga ponakanku, mereka semua negatif. Tiap hari mamaku bikin makanan dan kirim ke sini. Jadi di pagar itu dikasih cantolan gitu, sama suamiku bikinin dia masakan rumahan aja yang sederhana. Tempe bacem, tempe goreng, sop, sayur bening. Saat itu aku bilang, "Mah, aku pengen sekali makan ayam goreng buatan mama." Mamaku bikinin, apapun yang aku minta dikasih. Perpanjangan tangan Tuhan melalui petugas puskesmas yang setiap hari memantau. Ibu nge-text itu, nge-WA ya, "Ibu, Bapak gimana perkembangannya? Ibu udah minum vitaminnya? Anaknya gimana, Bu?" Dan yang pasti ya, tangan-tangan dokter dan perawat di rumah sakit yang merawat suamiku. Puji Tuhan, kita sudah bisa melalui semua itu, semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan kami sekarang pemulihan. Waktu suamiku pulang dari rumah sakit itu, aku sempat worry juga gitu loh. Kenapa suamiku masih batuk? Secara nggak sengaja di YouTube itu aku ketemu dokter Pot. Nah, tapi aku yakin dan percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan di dunia ini. Aku sertain ya di description box di bawah video ini. Itu menjawab pertanyaanku gitu. Itu tentang dia long COVID. Jadi ada yang masih suka kayak cepet ngos-ngosan, cepet capek, kok masih batuk. Terima kasih dokter Pot, penjelasannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi itu tidak perlu khawatir. Di atas semuanya itu bersyukur. Ini tadi aku siapin sayur bening buat Daniel, pecel buat aku dan suamiku, dan kita ada tahu katsu seadanya aja. Aku sertain ya resepnya di bawah video ini. COVID itu bukan suatu aib, bukan penyakit kutukan. It can happen to anyone. Kita sebagai manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang jadi. Kalau memang sudah terpapar, yang penting itu adalah dipantau. Saat itu kami beli oximeter. Thank you, Pak. Diajarin sama apotekernya, jadi dibikin kayak gini, terus dijepit biasanya di jari jempol kanan. Kayak gini nanti keluar berapa oksigen, kadar oksigen. Jadi yang bagus itu 95 sampai 100. Jadi 97, 98 itu bagus. Kita bisa lihat kalau kadar oksigennya di bawah 94 kayak gitu, bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau lebih serius penanganannya. Waktu itu kita langsung ke rumah sakit. Dan satu hal lagi, COVID ini tidak perlu dibesar-besarkan. Memang ya, nggak perlu yang jadi terlalu heboh banget kayak gimana. Tapi juga
jangan diremehkan. Juga berita itu harus disaring banyak sekali ya, kayak hoax gitu. Oh my goodness, sebelum kita terpapar COVID itu, saudara kami ada yang lagi sakit perutnya, tidak mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena takut nanti di-COVID-kan. Katanya rumah sakit itu meng-COVID-kan. Saat itu memang udah bener-bener kostowakitan, akhirnya mau ke rumah sakit. Dan ternyata apa? Dicek di PCR negatif, dan hari itu juga harus dioperasi. Kalau terlambat sedikit gimana? Kenapa? Karena takut sama hoax. Kita harus benar-benar saring berita dan benar-benar cari tahu gitu loh. Kita pegang handphone tuh semua apapun bisa masuk ke situ gitu loh. Dan di keluarga CG kami juga, anaknya dan juga istrinya itu demam 2 hari. Terus hidungnya udah mulai kayak meler dan kayak bampet gitu hidungnya. Itu langsung diswab. Hasilnya apa? Negatif kok. Jadi nggak bener itu, menurut aku nggak bener ya, tuh yang di COVID kan orang jadi takut kayak gitu, berlebihan. Minum obat, bisa pemulihan, sedang dalam pemulihan. Walaupun sama saudara dekat kita, walaupun sama keluarga kita, kalau di WA-in, jangan langsung ditelan mentah-mentah, dicek dulu kebenarannya. Marah gue. Baiklah, ini makan siangku udah selesai. Terima kasih teman-teman menemani aku makan. Ntar aku mau potong pepaya juga. Ini sambal bawang, cuman bawang putih, cabai, sama garam dan tahu katsu. Ini tadi aku bikin sayur bening biar ada kuah-kuahnya, seger buat anakku. Terima kasih banyak Mama, puji nama Tuhan semesta alam, kami semua sudah pulih. Puji Tuhan, terima kasih buat keluargaku, buat Mama, Kak Dedi, Kak Dian makasih. Buat Mbak Bau, Mbak Deno, terima kasih banyak perhatiannya buat kami, keluarga CG41 di GMS Bali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makan dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nemenin aku masak dan mendengarkan ceritaku. Kiranya kita semua diberkati kesehatan, stay healthy, dan apapun itu, stay humble. Aku makan siang dulu. Wow. Puji Tuhan, nikmat. God is good.